Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Dr. Cici, dan hari ini saya mau bahas tentang ngapain aja selama kita lakukan isolasi mandiri. Jadi, teman-teman mungkin udah banyak lihat konten tentang isolasi mandiri. So, aku mau sharing aja berdasarkan pedoman apa sih yang sebenarnya kita lakukan selama lagi isolasi mandiri itu. Nanti juga saya akan ngajak beberapa narasumber ya, yang mereka ada yang survivor COVID juga, ada lagi dokter yang bertugas di Wisma Atlet. Jadi biar mereka juga bisa kasih opini, kasih pendapat isolasi mandirinya itu ngapain aja sih. Sebenarnya tidak ada acuan yang pasti sebenarnya selama isolasi mandiri. Intinya prinsip isolasi mandiri adalah kita menjaga tubuh kita jauh daripada resiko untuk menularkan ke orang lain. Tapi di satu sisi juga selama kita melakukan isolasi mandiri itu, kita harus pastikan bahwa tubuh kita juga dapat nutrisi, dapat asupan, tidur yang cukup, sehingga imunitas kita naik, baik, menyebabkan kita lebih cepat untuk bisa sembuh. Ada beberapa saran ya, bisa dibilang saran juga, atau kayak dari aturan pedomannya lah. Ini dia, aku ambil dari pedoman COVID edisi ketiga yang sudah dibikin. Jadi memang sudah mengalami beberapa revisi, dan ini revisi yang terbarunya. Yaitu untuk pasiennya sendiri, itu kalau mau keluar dari kamar isolasinya, mau ketemu dengan orang rumah atau dan lain-lainnya, itu wajib untuk selalu menggunakan masker. Selain pakai masker, jaga jarak juga kurang lebih 1 meter. Ya. Penting juga untuk rutin cuci tangan. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, jangan cuma air aja ya. Atau kalau punya hand sanitizer, boleh dipakai selama mengandung alkohol lebih dari 70%. Selain itu juga harus menerapkan etika batuk yang benar. Kalau misalnya pasiennya masih lagi sering batuk, etika batuk yang benar itu yang pakai ini loh. Mana posisinya? Nah, ini. Ya, jadi kalau batuk itu ditutup seperti itu. Itu yang paling benar sebenarnya, supaya tidak menularkan dropletnya. Udah pakai masker, tetap terapkan etika batuknya. Sebisa mungkin juga bersihkan kamar setiap hari. Bersihkannya bisa pakai, ya di situ pakai obat pel, pakai desinfektan. Aku yakin nggak semua juga punya kapasitas ke sana, tapi prinsipnya adalah ya rutin-rutin lah bersihkan kamarnya gitu. Yang membersihkan bisa pasiennya sendiri kalau dalam keadaan yang tidak ada gejala, baik, atau bisa juga orang keluarga. Kalau keluarga, tolong pastikan gunakan APD. APD-nya itu nggak harus yang kayak nakes dokter gitu, nggak. Tapi disarankan harus pakai masker at least, sarung tangan, sama kalau bisa ada kayak goggles atau kacamata untuk melindungi partikel masuk ke mata. Selain itu juga pastikan untuk buka jendela untuk ada sirkulasi udara juga, paparan cahaya yang cukup, dan jemur. Yes, nggak salah dengar kok. Berjemur tuh masih bagus sampai sekarang. Jadi berjemur yang baik itu disarankan 10-15 menit setiap hari. Kalau pagi bisa sebelum jam 9, kalau sore bisa setelah jam 3 sore. Itu yang ideal. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung pindah aja ke sharing-sharing dari beberapa narsum ini. Semoga membantu teman-teman. Oke, selamat malam Dokter Billy. Ya, selamat malam dok. Nah, ini kebetulan nih ada Dokter Billy. Beliau adalah tugas di Wisma Atlet. Dok, boleh perkenalan diri singkat dulu dok? Oh ya, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Leiter Kesehatan Dr. Billy Swaskop Semalinggi. Saya sebenarnya udah purna sih dari Wisma Atlet, tapi kemarin per tanggal 23 Desember sampai 20 Januari kemarin saya sebagai koordinator ruang IMCU, HCU, dan ICU di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Oke dok. Nah dok, langsung aja nih dok. Pingin tahu pasien-pasien yang di Wisma Atlet itu kan menjalani isolasi mandiri sebagian nih. Nah, kegiatannya ngapain aja selama itu? Oke, jadi gini, untuk di Wisma Atlet itu sendiri, untuk pasien yang menjalani isolasi mandiri itu, jadi saya jelaskan dulu ya, di Wisma Atlet itu ada 4 tower pelayanan, ya kan. Ada tower 4, 5, 6, dan 7, ya kan. Di 4 tower ini sekarang, saya tegaskan lagi ya, ini kita menerima pasien dari gejala ringan sampai sedang. Ya, untuk pasien yang tanpa gejala sekarang, kita sudah tidak menerima lagi. Ya kan, untuk yang pasien tanpa gejala itu ada di Wisma Atlet yang Pademangan. Nah, untuk isolasi mandiri di Wisma, pasien yang gejala ringan sendiri itu sama seperti pasien dan juga rutinitas kita pada umumnya sebenarnya, ya kan.
dari awal ya kan pasien itu pagi-pagi ya kan pagi itu pasti eh, mereka akan makan pagi sarapan semuanya bangun pagi ya kan sarapan setelah itu akan mereka menerima obat ya menerima obat dan juga sebelum menerima obat dan juga dapat makan mereka akan cek kesehatan dulu tensi ya kan saturasi Oke. semuanya Periksa secara setelah gitu ya, Dok, pagi? ya secara ya periksa keadaan umum lah pagi-pagi. Itu nanti akan dicek dan juga dicatat oleh dokter sama perawatnya yang ada di tower masing-masing, di lantai masing-masing. Nah, setelah itu mereka bebas melakukan kegiatan apapun. Ya kan rata-rata kita arahkan semua pasien yang setelah menerima makan dan juga minum obat, setelah cek kesehatan semua pagi, itu untuk melakukan aktivitas di bawah. Ya Hmm. kan di lapangan semua itu. Ya kan mereka rata-rata kita arahkan untuk aktivitas entah itu berjalan ya kan keliling area zona merah itu ataupun dan juga kita sediakan fasilitas untuk mereka olahraga baik itu volley ya kan sepak futsal ya kan basket juga ada dan juga kita melakukan biasanya pagi itu dan pagi sama siang itu biasa ada senam pagi sore ada Ya. senam. Nah dan juga kita sudah menyediakan instruktur juga di Wisma itu instruktur yang disediakan di sana itu dari pasien semua. Itu Oke. instrukturnya dari pasien ya. Nah, jadi pasiennya yang jadi instruktur. Yang Jadi nunjuk saling nanti udah ada kolaborasi di atasan yang antara sudah pasien ini ya, Dok? ya, kolaborasi antara pasien, Iya, iya, ya iya. kan? Ya. Dan juga setelah saya berjemur olahraga semuanya, ya kan? Satu pasien boleh kembali ke ruangan masing-masing untuk istirahat. Ya kan? Setelah itu makan siang, ya kan? Selesai makan siang kurang lebih sore itu pasien kita arahkan untuk keluar lagi ya kan untuk aktivitas di luar jadi rutinitasnya umum lah pada umumnya kayak kita isolasi mandiri di rumah tapi kalau di Wisma kita benar-benar ketat ya kan kita pantau ya kan ada dokter di tiap ada di lantai-lantai dan juga di tor-tor ada makanya Oke. kita nggak miss lah kalau misalkan ada pasien yang ada gejala dan juga kita terintegrasi kalau misalkan ada yang gejala sedikit akhirnya ya sudah kita pindahkan ke ruangannya nggak mungkin dirawat di ruang yang biasa kalau misalnya membutuhkan infus atau obat-obatan melalui injeksi semuanya kita pindahkan ke ruangan perawatan yang intermediate seperti itu. Oke, oke. Wah, ini menarik sih, Dok, karena kan banyak teman-teman mungkin yang nanti bakal lihat Mm-hmm. video ini, orang-orang yang nggak tahu isolasi mandiri harus ngapain, tapi saya nangkep beberapa poin yang penting adalah salah satunya Mm-hmm. olahraga ya, Dok, ya. Justru jangan terlalu banyak Nah, diam di dalam ruangan aja gitu kan ya. iya, benar. Ya kan di Wisma kita fasilitasi semua agar pasien-pasien itu nggak stres. Yang penting ya kan Stres. kuncinya untuk COVID ini kan selain kita minum obat ya kan yang nanti akan diberikan sesuai kriterianya ya kan oleh DPJP semuanya. Kuncinya kedua ya vitamin dan juga aktivitas ya kan jangan stres ya. Dan juga kalau misalkan pasien di Wisma itu kita ada namanya tim psikologi sendiri. Kalau misalkan Oh, pasien ada keluhan tentang, waduh saya bosen nih kayak gimana. Nah, ada tim psikologinya juga. Nah, bagus. tim psikologi untuk mengapa ya? Kalau misalkan pasien-pasien lagi, waduh boring nih, ya kan ngapain ya kan? Tim psikologi itu akan ada kunjungan seminggu kalau nggak salah hari Selasa sama Kamis. Nah, dan juga kita ada Zoom meeting juga untuk ada untuk biar ada topik-topik tertentu yang biasa diangkat oleh tim psikologi untuk biar pasien itu ada pertanyaan-pertanyaan dari pasien dijawab pada saat Zoom meeting itu juga. Oke, oke. Memang, dari Nah, kesemua ini saya simpulkan ada aktivitas sama komunikasi yang jalan terus ya, Dok, ya? Biar nggak stres iya intinya. betul, betul. Oke, oke. Ada pesan-pesan mungkin, Dok, buat teman-teman yang lagi Kalau isolasi nih? pesan-pesan sih yang lagi live ya, pesan saya sih tetap jalankan 3M ya kan, jaga jarak, pakai masker dan juga mencuci tangan dan juga selalu ya kan eh, ingatkan doa kita, keimanan kita, jangan sampai ya kan kita berusaha dan juga jangan sampai kita lupa dengan berdoa sama Tuhan. Yang penting itu sih semuanya.
untuk Oh, menghadapi COVID ini. Jangan stres juga ya semuanya. paling penting. Oke, terima kasih banyak Hal dokter. yang penting. Ya oke. Ya, makasih dok. Halo Ndi. Halo dok, Halo, selamat malam. halo halo, Nah, ini malam-malam. kenalan dulu nih temanku Andi nih. Silakan Di. Gimana? Ya, jadi namaku Andi, aku teman gerejanya dari Dokter Kristianto di sini. Ya, mau sharing sedikit soal pengalaman saya. Pengalaman apa dok? Jadi temanku Andi ini sempat kapan hari itu terdiagnosa kena COVID. Nah, itu awal mulanya bisa ceritain nggak gejalanya kayak gimana itu? Sampai akhirnya terdiagnosa COVID tuh. Nah, untuk diagnosanya, untuk terindikasi, fix kena positifnya itu hari Senin. But back then, hari Rabu, Kamis, Senin sempat panas. Tapi Oke. nggak ada indikasi gejala lain, kayak nggak bisa mencium, nggak bisa merasa, itu totally normal semua, cuma just panas. Oke, ya sudah. Aku pikir kecapean, karena sebelumnya ada latihan dance. Nah, pas hari Jumat, Sabtu, Minggu itu benar-benar sudah sembuh. Dan aku juga masih pergi keluar, tentu dengan tetap pakai masker dan kawan-kawan. Tapi tetap keluar. Nah, pas hari Minggunya, malam sebelum mau tidur, saya kan cuci tangan tuh. Cuci tangan, masuk gigi. Nah, kebetulan saya cuci tangan itu pakai sabun cuci tangan yang tanda kutip wangi setidaknya. Sebuah brand yang wangi. Jadi kalau nggak wangi, kayak agak aneh. Setelah cuci Oke. tangan, aku bau, loh, kok nggak bau? Aku coba cuci tangan lagi, kok nggak bau? Nah, sekarang kan, terus aku coba cari alat lain. Hand sanitizer aku semprot, aku bau, cuma nyegrak, yaitu alkohol. Jadi nggak valid anggapannya. Terus Oke. aku coba cari lain, yaitu kayak semacam fragrance oil. Jadi kalau misalnya fragrance oil ditetesin, diuap-uapin itu kan biasanya wangi. Nah, Hmm. ini yang pusatnya ini, aku tetesin di sini. Aku bau, nggak bau sama sekali. Nah, aku udah kayak lumayan positif nggak ya? Udah Nah, mulai positif takut tuh. nggak ya? Akhirnya saya sempat telepon temenku, tapi dia dokter gigi. Hmm. Kayak tanya, gimana nih? Apa yang harus aku lakukan? Wes, kamu sekarang buka Shopee, beli vitamin ini. Buat jaga-jaga. Oke, ya. Vitamin D, vitamin B, vitamin C. Ya udah, oke, aku beli, aku check out, besok paginya aku langsung swab. Swabnya di lab, bukan di rumah sakit, dan sorenya langsung keluar, dereng, positif. Oke. Nah, terus setelah positif itu, kan pasti isolasi deh, ya kan? Melakukan kegiatan isolasi mandiri. Nah, kegiatannya selama isolasi itu ngapain aja nih? Nah, kegiatannya, untung kamar saya waktu itu lumayan agak berantakan. Jadi waktu itu, dan ini untung kamarnya ada kamar mandi dalam. Jadi saya isolasi mandirinya di kamar. Nggak keluar kamar selama 10 hari lebih. Nggak keluar kamar. Itu Jadi stres itu, kalau Mas. makanan, taruh, iya. Jadi kayak nyari kegiatan kan. Ya, kalau mau makan, taruh di depan, tak pakai bagi, diketok. Kalau sudah, aku ngambil. Semua alat Mhm. makan, sendok, garpu, apa semua, nggak aku balikin ke rumah, ke dapur, tapi aku kayak cuci sendiri. Jadi mamaku juga sempat ngasih mama lain dan kawan-kawan, jadi lumayan jadi dapur kamar mandinya ini. Nah, itu kalau makan nggak ada masalah. Terus tapi lebih ke arah menghabiskan waktu buat apa nih? Kalau aku sih lebih menghabiskan waktu buat beres-beres kamar. Yang meskipun sudah diberesin, tetap aja berantakan sampai sekarang. Ya, jadi kayak cari kegiatan beres-beres kamar, terus coba cari kegiatan melalui baca buku, terus juga waktu itu kan belum diomongin dokter. Saya juga sempat telemedicine, tapi sebelum telemedicine, saya juga sempat kayak olahraga-olahraga ringan. Karena kan saya lihat di YouTube, di TV-TV kan kalau yang di karantina yang di mana itu asrama haji itu kan juga ada olahraga Ya, bersamanya. ada kayak Jadi aku kira senam-senamnya juga gitu. ya senam pagi. Nah, tapi aku masih belum berani waktu itu kalau jam jam 8, jam 9 harus berjemur karena kalau aku berjemur berarti aku harus melewati kamar atau melewati ruang tamu. Jadi kayak nggak Hmm. berani dulu, nggak bisa berjemur. Ya udah. Terus setelah bersih-bersih baca buku
juga sometimes aku juga bikin konten juga, terus ya video call sama teman, mulai aktif bermain lagi, mengisi waktu lihat-lihat Netflix, anggapannya berpikir kayak liburan dadakan lah, kayak gitu. Oke. Kalau aku nangkepnya juga beberapa, kayaknya cari kegiatan terus supaya nggak terlalu stres sama penyakitnya ya mungkin? Atau Betul, sempet kayak betul, betul. ada sempet rasa down gitu nggak sih waktu kena Covid ini? Rasa down, kalau aku sih enggak ya, karena mungkin sudah tahu antisipasinya. Yang lebih stres atau down itu adalah orang tua sebenarnya. Mmm, Kayak, kok ya. bisa ya? Kok bisa kena? Kok bisa kena? Padahal aku juga nggak terlalu sesering keluar itu, cuma keluar seperlunya aja. Kayak wondering, kamu kena dari mana sih sebenarnya? Tapi setelah di tracing pun juga nihil, kayak Nggak ketemu juga nggak nih. kemana-mana nanti pikirannya. Iya, nggak ketemu. Kayak Ya gitu. ya. Jadi orang tua yang lebih punya beban pikiran, yang lebih down. Kalau aku sih sebenarnya, as long aku nggak sampai sesak napas atau kayak gimana, nggak ada pikiran aneh-aneh. Karena memang benar-benar diomongin, kamu jangan stres, jangan banyak kepikiran, anggap libur dadakan, kayak gitu-gitu. Oke nih, terakhir nih Indi, kalau menurutmu kira-kira, eee, orang yang misalnya lagi kena Covid itu harusnya sebaik mungkin dia bergerak terus atau lebih banyak kayak ya tidur-tiduran, istirahat gitu aja? Menurutmu gimana? Nah, kalau menurut waktu itu sempat telemedicine sama dokter di sebuah rumah sakit. Itu diomongin, aku kan sempat tanya, "Dok, boleh olahraga nggak? Kalau olahraga, jangan dulu, tapi kalau kamu bergerak kayak beres-beres kamar." Oh iya, aku juga nyapu ngepel kamar dong. For the first time, nyapu ngepel kamar, bersih-bersih lap meja, itu aku juga ngelakuin. Jadi kalau cuma seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau olahraga yang sampai lebih ke arah olahraga kardio seperti apa itu katanya nggak boleh dulu, karena itu bisa membuat badan atau tubuh stres jatuhnya nanti. Karena itu masih nggak boleh Mmm, dulu. Lebih disarankan kamu ya aktivitas jalan mondar mandir, it's better daripada kamu olahraga yang berkardio sampai berkeluarkan keringat gitu. oke. Jadi sifatnya ya banyak geraknya aja gitu, tapi jangan sampai yang terlalu sampai kecapean, malah takutnya stres buat tubuh ya? Yes, Oke. itu sih Sip. katanya. Thank you so much Ndi atas waktunya. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang lagi isolasi nih? Buat teman-teman yang lagi isolasi, saya punya 4 pesan. 4 Banyak banyak juga. banget ya. Yang pertama, kalau ini saran dari temanku sih, yang pertama udah anggap ini liburan gratis. Anggap bukan gratis, kayak anggap libur dadakan. Ini libur dadakan, anggap ini your time. Semua movie rekomendasi dari teman-teman waktunya kamu lihat ini sekarang, kalau misalnya kamu pas karantina. Yang kedua, kalau kamu sudah positif, jangan sampai ke dokter. Menurutku ke dokter itu adalah sebuah keharusan supaya tahu kayak apa yang harus kita lakukan. Karena setiap orang menurutku beda-beda. Kalau aku beruntungnya karena kayak nggak sampai nyerang pernapasan. Ya, Mungkin gejalanya menyerangnya cuma lebih di sini ringan ya aja. sifatnya. Heeh. Jadi cuma nggak bisa bawa aja. Ada yang sampai sesak napas, ada yang sampai panas. Well, itu kurang beruntung kalau menurutku. Jadi kalau apapun gejalamu, kalau kamu sudah terkonfirmasi positif, ke dokter. Dokter. Yang ketiga, menurutku instead of semua obat yang dikasih happy atau stres atau pikiran happy itu obat yang paling manjur menurutku. Ya. Obat yang paling manjur menurutku. Nah, gimana caranya supaya happy? Yang keempat adalah minta temanmu grab foodin makanan. Itu juga aku dapat banyak kiriman makanan, itu juga membantu moodku naik sebenarnya dari teman-teman. Benar. Ya, Bapak tadi sudah ngomong juga komunikasi ya, support dari teman-teman, keluarga itu penting banget juga kan. Yes, yes. Oke, thank you so much Ndi atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Yes, itu. Bye-bye. Nah, selamat sore Dokter Ning. Halo. Sore Ki. Oke, Gimana? boleh perkenalan dulu mungkin singkat, Dok? Saya Dokter Ninggar, spesialis penyakit dalam di Surabaya. Ya, saya aktif juga edukasi di medsos mengenai COVID gitu ya. Oke. Nah, Dok, ini kan Oke. saya pengen agak bikin konten tentang sharing tentang waktu isolasi. Kan kapan hari Dokter
kan sempat kena COVID positif. Nah, waktu Mm. isolasi itu kegiatan apa saja yang dokter lakukan supaya membantu untuk kayak kesannya lebih cepat sembuh gitu? Oke, nah aku itu waktu kena COVID itu termasuk gejala yang awalnya sih kayaknya ringan ya, karena cuman demam, demam pun cuma 4 hari, terus ada cuman badan linu-linu sama hilang pengecapan, hilang apa namanya rasa gitu di mulut ya. Tapi aku nggak anosmia, mungkin hiposmia ya, mungkin, tapi aku nggak terlalu notice gitu loh. Tapi masuk minggu kedua itu aku ada batuk, ada sesak. Nah itu mulai saturasi turun Ci. Jadi sempat Oke. paling bawah itu 92, 93. Nah, waktu awal-awal masih gejala ringan, itu sebenarnya karena aku dokter, mungkin aku paham perjalanan penyakitnya, aku lumayan cemas ya. Aku Mhm cemas, mhm. terus aku sempat depresi juga, nggak bisa semangat melakukan apa-apa, tapi aku paksa ya waktu itu sih. Untungnya suamiku juga positif, jadi aku ada teman waktu isolasi. Ya itu. Yang aku lakukan selama isolasi ya paling standar aku minum obat-obatan ya dari temanku ya, minum obat-obatan, minum suplemen, terus makan itu aku los, maksudnya apapun yang aku mau tak makan gitu. Jadi aku nggak apa namanya nggak diet ya, istilahnya nggak membatas-batasi. Aku makan makanan yang kalau bisa banyakin sayur sama buah, aku gitu. Nah terus yang mulai sesek itu sebenarnya dari awal nafasan. Ya katanya Mmm. itu cukup membantu pada orang-orang COVID yang isolasi mandiri. Terus aku download videonya sih, ada di YouTube video dari Rumah Sakit Persahabatan. Itu aku lakukan tiap hari sih. Jadi tiap hari antara jam 9 sampai jam 10 itu aku berjemur. Kebetulan di kamar tempat aku isolasi itu ada balkon dan kena sinar matahari juga jam segitu. Jadi aku isolasi sambil tiap jam 9 pagi aku berjemur sampai setengah 10 itu sekalian aku latihan pernafasan Dan pernafasan. itu. Ya mungkin sekilas itu ya. Jadi selama aku isolasi yang aku lakukan harian itu kayak gitu. Mungkin kamu ada pertanyaan lain? Mungkin ada yang kelupaan aku. Itu Dok, banyak beberapa, kan sempat tanya-tanya teman-teman juga, olahraga itu boleh tak Dok? Waktu misalnya lagi isolasi, dalam artian ini yang kayak tanpa gejala gitu Dok? Nah, itu boleh ya. Kalau kata dokter spesialis kedokteran olahraga, itu kalau olahraga yang intensitasnya ringan, hanya sekedar untuk menjaga kebugaran tuh boleh, asalkan memang kondisi pasien COVID-nya itu minimal tanpa gejala sampai ringan aja. Kalau Mmm. sudah kayak sedang itu sebenarnya nggak dianjurkan. Tapi Oke. aku latihan pernafasan aja. Kalau latihan pernafasan itu kan nggak olahraga ya. Mhm Jadi kayak mhm. latihan batuk supaya dahak itu keluar, terus latihan ventilasi, ya itu ada semua di videonya RSUP Persahabatan gitu. Jadi kalau udah sedang sih sebenarnya nggak boleh. Karena Oke kan oke. berbahaya nanti kalau misalnya terjadi inflamasi yang semakin berat kan gitu. Jadi ya Mhm. kalau olahraga sih menurutku boleh lihat-lihat kondisi, tapi juga nggak usah dipaksakan gitu. Oke oke. Terima kasih banyak Dok atas waktunya. Mungkin dokter ada pesan-pesan buat teman-teman yang nonton nanti Dok? Ya mungkin kalau untuk teman-teman yang sekarang sedang berjuang menghadapi COVID, yang penting jangan panik. Karena saya sendiri ngalami 3 hari pertama itu nggak bisa tidur, insomnia sampai berdebar, ya saking ya takut juga ada, khawatir ada, tapi yang penting kita harus cepat move on. Artinya, oke nggak apa-apa itu wajar, reaksi itu wajar. Jadi it's okay to not to be okay gitu ya sih ya, supaya kita juga ada waktu kalau ya ini memang kondisinya kita harus suffering dulu gitu loh. Tapi habis itu kita harus cepat-cepat bangkit. Artinya ya udah kita fokus kita sembuh gitu. Itu yang penting. Ya jadi isolasi mandiri kalau bisa dilakukan, lakukan aja apa yang kamu suka. Kalau misalnya kondisimu ringan, kondisimu tanpa gejala, lakukan saatnya kita me time gitu loh. Jadi mungkin yang sebelumnya kerja rutin, tapi pada saat isolasi mungkin lebih bisa nyantai gitu ya. Apapun yang kamu suka, lakukan aja. Itu juga bisa membantu kesembuhan karena bikin positive thinking kan dari kita ya. Itu aja lah yang penting. Dan jangan Oke. lupa monitoring ya. Jangan lupa Nah ya. monitoring, terutama saturasi oksigen. Ya, itu juga sangat penting kalau kita isolasi mandiri supaya kalau sudah mulai ada penurunan saturasi, kita cepat-cepat ke rumah sakit. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Oke sih, thank you ya. Thank you Dok.